Shalom jemaat Tuhan, Happy Sunday. Seluruh jemaat Kairos dimanapun berada saat ini, bahkan semua kita yang menyaksikan siaran ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk itu mari siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami untuk kami dapat memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kehidupan kami yang siap melawat kami dan memulihkan kehidupan kami. Untuk itu saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk tetap fokus memuji dan menyembah Engkau. Kami siap memulaikan ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita puji, mari kita sembah, sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin, amin, amin. Haleluya. Kami mau memberikan pujian untuk Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya, amin, oh, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami berterima kasih sebab Engkau tetap jaminan di dalam kehidupan kami Tuhan.
Kau berkata kami jangan takut, kami jangan bimbang, sebab Engkau menjaga dan menyertai kami Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Takkan ku ragu, sebab ku tahu Tuhan bersamaku. Takkan ku bimbang, sebab ku tahu Dia peduli. Kasih-Mu ajaib, kuasa-Mu sempurna. Oh Yesus, Engkau harapan, Engkau yang peliharaku, Engkau yang menghidupkanku, Engkau yang menguatkanku. Aku ada semua karena Yesus. Kami bersyukur Tuhan, tetap Engkau menjadi kekuatan kami, tetap Engkau menjadi keluputan di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau. Takkan ku ragu, takkan ku ragu. Terima kasih Tuhan, sebab ku tahu Tuhan bersamamu. Takkan ku bimbang. Terima kasih Yesus, amin. Sebab ku tahu Dia peduli. Kasih-Mu ajaib, kuasa-Mu sempurna. Yesus, oh Yesus, Engkau harapan, Engkau yang peliharaku, Engkau yang menghidupkanku, Engkau yang menguatkanku. Aku ada semua karena Engkau yang pelihara, Engkau yang peliharaku, Engkau yang menguatkanku, Engkau yang menghidupkan, Engkau yang menguatkanku, Engkau yang terima kasih untuk kekuatan-Mu Tuhan. Amin, amin. Aku ada semua karena Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah Engkau Allah kekuatan kami. Kepada Engkau hati kami percaya, kepada Engkau hati kami teguh. Yesus, Kau jaminan buat kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Kami sembah Engkau,
badai menghadang, Yesus, ya Tuhan, ku tetap setia karena Engkau harapan kami Tuhan, karena Engkau harapan, Engkau kekuatan di dalam hidupku. Yesus, 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 Engkau alasan aku bertahan. Terima kasih Tuhan, amin. Kau anugerah kami, anugerah di dalam hidupku, karena ku hidup diselamatkan. Oh, salibmu bukti setiamu, Yesus, sampai akhir Kau tak pernah. Ajari kami Tuhan seperti Engkau, Ajariku seperti setia sampai akhir, setia sampai oh, amin, amin. Yesus, ku kan tetap setia mengiring Engkau seumur hidup. Terima kasih Yesus. Walau badai menghadang, ku tetap setia karena Engkau harapan kami, karena Engkau harapan, Engkau kekuatan di dalam hidupku. Yesus, 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 Engkau alasan. Amin, amin. Aku bertahan, ku kan tetap setia. Ku kan tetap setia. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Oh amin Yesus. Walau badai menghadang, ku tetap setia, ku tetap setia. Yesus, karena Engkau harapan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan di dalam hidupku. Yesus, Engkau alasan aku bertahan. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Gereja Kairos yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa berjumpa walaupun di tempat yang berbeda. Terima kasih kepada Pastor Cynthia yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa, hamba bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kebenaran firman yang keluar daripada mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia.
Firman-Mu akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami mengalami pembaharuan, kami mengalami terobosan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah merencanakan semuanya ini. Kebenaran firman-Mu akan membawa kami untuk naik dalam level berikutnya. Untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu ada di atas hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan disampaikan bukan disampaikan berdasarkan hikmat manusia, tetapi disampaikan berdasarkan keyakinan akan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Mari Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, WPDA saya belakangan ini sampai di kitab Yunus. Kitab Yunus saya sudah baca berulang-ulang kali, tetapi selalu Tuhan bisa menyentuh hati saya dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kitab ini. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan memberikan perintah kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, untuk memberitakan berita pertobatan supaya orang-orang di Niniwe itu bertobat dan menerima keselamatan. Tuhan selalu ingin setiap orang itu percaya, bertobat dan menerima keselamatan. Belas kasihan Tuhan ada atas orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus sebagai seorang nabi Tuhan, dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Malah dia pergi ke Tarsis. Bapak, Ibu, Saudara, Niniwe itu sekarang ada di Irak. Jadi jarak dari Israel ke Irak kira-kira 1000 km. Dari Israel pergi ke Tarsis, yaitu Spanyol, kira-kira 5000 km. Jadi Yunus bermaksud menyimpang daripada Tuhan, lari daripada Tuhan sejauh 6000 km. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa lari daripada hadapan Tuhan. Siapa yang bisa bersembunyi daripada hadapan Tuhan? Kenapa Yunus tidak mau mengikuti perintah Tuhan? Karena Yunus adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi sangat bermusuhan dengan orang-orang Niniwe. Orang Niniwe terkenal kejam. Waktu mereka berperang, mereka akan membunuh semua musuhnya, termasuk dari bayi sampai orang tua. Jadi Yunus adalah seorang nabi yang penuh dengan kecewa dan kepahitan kepada orang-orang Niniwe. Sehingga waktu Tuhan memberikan perintah kepada Yunus untuk pergi, untuk memberitakan pertobatan supaya orang-orang Niniwe selamat, dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menjaga hati kita. Jangan sampai ada kekecewaan yang terus berkelanjutan, akhirnya menjadi benih-benih kepahitan dalam hati kita. Saat seseorang menyimpan kepahitan, dia tidak akan bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia akan menyimpang daripada jalannya Tuhan. Dan Yunus akhirnya pergi ke Yapo. Dan dari Yapo dia kemudian membeli tiket sebuah kapal. Dan dalam perjalanan menuju kepada Tarsis, di situ Tuhan mengirimkan ombak yang besar. Angin bertiup dengan kencang. Kapal itu diombang-ambingkan dengan ombak yang begitu besar. Seluruh isi kapal itu digoncangkan. Dan seluruh awak kapal itu menjadi ketakutan. Dan mereka mencari kira-kira apa yang menyebabkan kita mengalami hal ini. Mereka mencari dan menemukan Yunus sedang tertidur lelap di kamar yang paling bawah. Jadi bukan saja dia lari jauh, dia mau bersembunyi di tempat yang paling dalam. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi daripada hadapan Tuhan. Akhirnya nakoda menemukan Yunus sedang tertidur lelap. Mereka membangunkan dia dan bertanya, siapa kamu dan apa pekerjaanmu? Dan kemudian mereka membuang undi. Ternyata undi itu jatuh kepada Yunus. Mereka bertanya, apa salahmu? Mengapa hal ini terjadi? Dan Yunus akhirnya mengaku bahwa dia menyimpang, dia lari daripada Allah. Dia tidak mau melakukan perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Lalu mereka bertanya, bagaimana, apa yang harus kami buat? Awalnya mereka berusaha untuk menolong Yunus. Mereka berusaha untuk menyelamatkan dia dengan mendayung perahu itu, kapal itu. Tapi ombak semakin besar. Dan akhirnya mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Yunus berkata, lemparkan saja aku ke laut. Nanti masalah ini akan selesai. Akhirnya mereka terpaksa melemparkan Yunus ke laut. Dan di tengah-tengah gelombang ombak yang besar itu, Yunus lebih rela mati daripada melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Daripada mengampuni orang-orang di Niniwe dan supaya mengusahakan keselamatan mereka. Dia lebih rela mati, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi saat ini kalau ada di antara saudara yang mungkin situasi saudara seperti Yunus,
saudara mengalami ombak yang besar oleh karena situasi kondisi yang ada, oleh karena pandemi corona yang melanda hidupanmu, melanda keluargamu, melanda ekonomi pekerjaan usahamu, saudara merasa seperti di tengah-tengah ombak yang besar. Ingatlah hal ini. Tuhan tidak bermaksud untuk mencelakakan saudara. Sama seperti Tuhan tidak bermaksud untuk menghukum dan mencelakakan Yunus. Tuhan bermaksud supaya Yunus sadar dan bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan dalam hidupnya. Itu pun yang terjadi. Kalau saat ini saudara sedang mengalami seperti ada di tengah-tengah badai persoalan, ingatlah hal ini. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupanmu. Bukan untuk menghajar engkau, bukan untuk menghukum engkau, tetapi untuk membuat engkau sadar bahwa Tuhan punya rancangan yang mulia dalam kehidupanmu. Mungkin saudara mulai menyimpang. Mungkin ada yang mulai sudah undur daripada hadapan Tuhan. Mungkin saudara tidak giat seperti dulu dalam doa, dalam membaca firman. Hari ini Tuhan datang dan berbicara kepada saudara. Kembali kepada jalan Tuhan. Mungkin saudara mulai menjadi lemah. Mungkin saudara mulai berpikir untuk mundur. Saat ini Tuhan datang dalam kehidupan berbicara. Hai, ombak dan persoalan ini adalah untuk menyadarkanmu. Supaya kamu kembali di jalan-jalan Tuhan. Sama seperti Yunus. Supaya dia kembali kepada jalan Tuhan. Supaya dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi Yunus seorang nabi yang keras kepala. Dia lebih rela mati daripada mengampuni orang-orang Niniwe. Akhirnya Tuhan mengirimkan seekor ikan. Jadi Tuhan tidak kehabisan cara untuk membuat seseorang untuk berjalan kembali di jalannya. Ombak besar tidak bisa mengubahkan Yunus, tetapi ikan bisa. Akhirnya ikan besar itu menelan Yunus. Yunus ada dalam perut ikan. Hari pertama dia masih berkeras. Dia masih bertahan. Dia tidak mau berdoa, Bapak Ibu Saudara. Hari kedua mungkin oksigennya semakin menipis dalam perut ikan. Bagaimana dia bisa hidup saya tidak tahu. Tetapi Tuhan bisa saja melakukan sesuatu untuk membuat Yunus tetap hidup. Tetapi dengan nafas yang tidak tinggal 1-2. Hari ketiga lebih parah lagi. Ya, semakin dia oksigen semakin berkurang. Mungkin cairan-cairan dalam perut ikan itu, enzim-enzim pencernaan mulai melukai tubuh kulitnya, dia menjadi sangat menderita. Dan di situ akhirnya dia mulai berdoa kepada Tuhan. Disitulah naik satu doa yang begitu indah, Bapak Ibu Saudara. Seruan doa Yunus kepada Tuhan. Yunus bertobat, minta ampun, dia menyesal dan dia mengatakan, aku akan melakukan apa yang aku nasarkan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, karena situasi kondisi yang ada memepet Yunus sehingga dia akhirnya mau kembali untuk berhubungan dengan Tuhan dan menyesali semua kesalahannya. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini saudara mungkin mengalami hampir sama seperti Yunus, seperti berada di dalam perut ikan. Situasi pandemi corona ini membuat kita sangat terbatas, menghimpit kita. Saat seperti Tuhan maksudkan supaya kita kembali melakukan hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang sempurna. Tuhan mau bawa kita. Tuhan mau promosikan kita. Sama seperti Tuhan mau promosikan Yunus. Tuhan mau pakai dia untuk menyelamatkan satu bangsa. Tuhan tidak bermaksud untuk menghancurkan hidupnya. Rancangan Tuhan bagi saudara dan saya ada rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan mau membawa Yunus. Tuhan mau mempromosikan dia. Untuk dia bisa dipakai. Untuk menyelamatkan suatu bangsa. Tetapi Yunus saat itu dia belum melihat. Tapi di dalam perut ikan. Dia akhirnya dia bertobat. Dan Tuhan berikan perintah kepada ikan itu. Untuk memuntahkan Yunus. Langsung ikan itu mengeluarkan Yunus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau jadi seekor ikan yang sudah perut dengan kenyang. Waduh, enak ya. Perut kenyang, tiba-tiba Tuhan perintahkan, hei, muntahkanlah makananmu. Ikan taat tanpa menunggu perintah kedua kali. Ikan langsung memuntahkan Yunus. Dan kita membaca coba ya beberapa ayat. Saya tidak akan baca semuanya. Saya akan baca beberapa ayat dan kemudian menceritakan seluruhnya. Kita baca di Yunus pasal yang pertama. Ayat pertama sampai yang keempat. Dan kemudian pasal yang kedua ayat 10. Dan pasal ketiga ayat 1 sampai yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafa dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis.
ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Pasal yang kedua ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Pasal yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Perhatikan pasal yang ketiga ayat pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya. Jadi Tuhan tidak menyerah dengan Yunus. Tuhan memberikan kesempatan kedua, ketiga kepada Yunus. Tuhan tidak menyerah dengan saudara dan saya. Banyak kali kita tidak taat kepada apa yang Tuhan katakan. Tuhan tidak langsung membuang kita. Tetapi Tuhan menggunakan segala macam cara untuk membawa kita kembali kepada jalan atau rancangan Tuhan. Tidak dikatakan di sini bahwa Tuhan berfirman kedua kali kepada angin. Angin langsung taat, angin langsung bergerak, ombak langsung menjadi besar. Dan juga tidak dikatakan firman Tuhan kedua kali kepada ikan. Hanya cukup 1 kali dan ikan langsung taat menelan Yunus. Dan Tuhan berkata muntahkan, dan ikan langsung muntahkan. Dan kalau kita melihat selanjutnya ada pohon jarang yang ditumbuhkan oleh Tuhan. Tuhan cukup berfirman pohon jarang itu tumbuh. Dan kemudian ada ulat yang menggerek pohon jarang itu cukup 1 kali. Tidak dikatakan 2 kali, Bapak Ibu Saudara. Seluruh alam semesta ini tunduk kepada firman Allah. Seluruh ciptaannya itu tunduk kepada firman Allah. Tetapi ironisnya, manusia yang menjadi ciptaan yang paling mulia itu yang bisa tidak tunduk kepada Tuhan. Semuanya tunduk, hanya Yunus yang tidak tunduk kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan bisa pakai apa saja untuk menggenapi apa yang menjadi rancangannya, untuk menyelamatkan orang-orang di Niniwe. Tetapi Tuhan telah memutuskan untuk memakai manusia. Tuhan telah memutuskan untuk memakai Yunus, untuk memakai gerejanya, untuk memakai saudara dan saya anak-anaknya, untuk menggenapi apa yang menjadi rancangannya. Sekalipun itu jauh lebih repot, tetapi Tuhan mau repot dengan kita anak-anaknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita melihat di sini betapa Tuhan bersabar. Dengan Yunus, Tuhan juga bersabar dengan saudara dan saya. Dikatakan datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya. Dan Yunus pun akhirnya pergi ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan di sana. Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah menetapkan untuk memakai manusia, untuk memakai saudara saya, untuk menggenapi apa yang menjadi rancangannya, untuk mendatangkan kehendaknya di bumi seperti di sorga. Kalau seumpama sebuah film, Tuhan adalah produser dan sutradaranya, dan saudara dan saya adalah aktor-aktor utamanya. Yang lain itu adalah figuran-figuran. Jadi malaikat sekalipun tidak menjadi ujung tombak daripada penggenapan rancangan Tuhan. Manusia menjadi kunci utama, menjadi aktor utama dari penggenapan rancangan Tuhan buat manusia, buat apa yang Tuhan mau lakukan di bumi ini. Jadi mari kita sadar akan hal ini. Kalau saudara menghadapi situasi-situasi sulit saat ini, yakinlah bahwa Tuhan sedang mau mempromosikan saudara dan saya. Mari kita memandang kepada Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan mau promosikan kita melalui situasi masalah yang sulit ini. Sama seperti Tuhan mau mempromosikan Yunus. Dan akhirnya Yunus sampai ke Niniwe. Dia memberitakan berita pertobatan. Dan orang-orang Niniwe itu langsung bertobat, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu persis kenapa mereka langsung bertobat. Kemungkinan mereka mendengarkan berita. Ada orang yang melihat seseorang yang keluar dari perut ikan. Dan itulah Yunus. Berita itu sampai kepada kota Niniwe. Jadi begitu Yunus datang ke Niniwe, orang-orang sudah ekspektasi satu berita. Mereka percaya apa yang Yunus katakan. Karena Tuhan melakukan mukjizat dalam kehidupan Yunus. Bisa jadi juga tubuhnya itu penuh dengan tanda-tanda luka-luka karena berada dalam perut ikan. Sehingga waktu dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, orang-orang bertobat. Hari ini pun demikian, Bapak Ibu Saudara. Saat kita memberitakan kabar baik,
Roh Tuhan akan bekerja dengan tanda-tanda ajaib mujizat. Roh Kudus akan mengerjakan pertobatan dalam hati orang-orang. Yang Tuhan butuhkan dari kita hanya ketaatan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang lain itu diatur oleh Tuhan. Kalau ada orang yang bertobat itu karena Roh Kudus bekerja. Kalau ada mujizat, tanda-tanda ajaib karena Roh Allah bekerja pada saat kita melayani, pada saat kita memberitakan firman Tuhan, pada saat kita taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang punya hati misi. Tuhan ingin setiap orang diselamatkan. Tidak ada orang yang sejahat apapun yang tidak bisa diselamatkan. Dan Tuhan mau menyelamatkan jiwa-jiwa, memakai gerejanya, saudara dan saya. Gereja Kairos, Anda ada dalam dunia ini, saudara berada dalam dunia ini. Karena Tuhan mau memakai Gereja Kairos untuk apa? Untuk menggenapi rancangan Tuhan, untuk supaya kerajaan datang, kehendaknya terjadi di Manado dan di daerah-daerah yang lain. Saya mau dalam kesempatan ini mengingatkan saudara-saudara yang ada di Gereja Kairos, bagaimana Tuhan memakai Gereja Kairos untuk menjangkau jiwa-jiwa sampai kepada orang-orang yang ada di Halmahera. Mungkin ada saudara sudah lupa atau belum tahu, karena berapa tahun yang lalu kita gereja berhasil mendirikan sebuah tempat ibadah di tengah-tengah sebuah hutan di Halmahera, di daerah yang namanya Waisango. Bapak Ibu Saudara, jadi Gereja Kairos waktu itu mengambil bagian untuk apa? Untuk menabur, untuk membangun satu tempat ibadah untuk orang-orang Togotil. Orang-orang Togotil adalah orang-orang yang hidup, banyak masih hidup di hutan, di pedalaman, di hutan-hutan di Halmahera. Ada di antara mereka itu yang sudah mulai keluar dari hutan. Mereka tinggal di pesisir pantai. Di pantai-pantai jarak dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kira-kira bisa 1 kilometer, 500 meter. Dan kebanyakan mereka tinggal itu di gubuk-gubuk. Gubuknya itu pun cuma ada atapnya. Dan biasanya tidak ada dinding-dindingnya. Jadi mereka punya kebiasaan untuk malam tidur di situ. Dan pagi sampai sore mereka pergi ke hutan untuk mencari apa saja yang bisa dimakan. Dimakan semua yang ada kakinya dimakan, sama seperti orang Manado kecuali kaki meja. Jadi orang-orang Togotil ini dia menemukan apa saja itu di hutan, mereka tangkap, mau ular kah, mau babi kah, apa saja itu adalah makanan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, Injil perlu sampai kepada mereka, dan Gereja Kairos sudah mengambil bagian supaya Injil diberitakan sampai ke daerah-daerah pedalaman. Kita bersyukur untuk kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu Saudara. Waktu saya tiba di tempat itu yang kedua kalinya saya mau melihat pembangunan tempat ibadah di Waisango. Waktu itu ombak sudah besar. Jadi kami tidak bisa mendarat di pantai yang biasa kami mendarat. Terpaksa kami mendarat di pantai yang lain. Dan untuk menuju ke lokasi di mana tempat ibadah itu dibangun, kami harus naik ke sebuah tebing yang tinggi. Dan itu sudah sore, sudah gelap. Untung ada 2 orang Togotil yang sedang ada di pantai. Dan kemudian kami panggil mereka. Mereka membawa kami melewati sebuah tebing yang tinggi, karena kalau lewat pantai sudah tidak bisa. Air sudah pasang, ombak sudah besar. Jadi akhirnya kami melewati tebing itu. Sebab tebing itu tebing yang sangat berbahaya. Buat mereka itu biasa, tetapi buat saya itu sangat berbahaya. Karena itu tempat berpijaknya cuma kira-kira 20 cm, 30 cm. Sementara kami merayap di dinding-dinding itu. Dan tebing itu kira-kira 20 meter, 30 meter itu ke bawah. Kalau jatuh sudah tidak ada ampun. Itu langsung tamat. Jadi saya waktu ada di atas tebing itu, saya menyesal pada awalnya. Tadinya kalau tahu lebih baik tidur di pantai saja. Tetapi sudah di tengah jalan, mau tidak mau saya harus terus berjalan merayap di tebing-tebing itu sambil pegang-pegangan. Saudara, hati-hati karena ada akar-akar yang sudah mati. Harus pastikan itu masih hidup. Dan juga sambil saya berdoa dalam bahasa roh. Saya pikir waduh kalau jatuh sudah tamat riwayatnya. Dan akhirnya saya bisa dengan perlahan-lahan sampai di bawah. Lega sekali. Dan melanjutkan perjalanan. Tiba di lokasi. Pendeta di sana, pendeta Dani Robodoe dan pendeta Sosaya Separang itu tidak tahu kalau kami sudah tiba. Mereka tidak tahu karena sinyal tidak ada di tempat itu. Jangankan di tempat itu, di desa terdekat saja tidak ada sinyal.
Kalau bisa dibungkus sinyalnya saya bungkus. Tapi tidak bisa. Tapi yang mengagumkan adalah Bapak Saudara Separang berkata begini. Pak, sekalipun di sini tidak ada sinyal, tapi sinyal dari sorga selalu ada. Dua orang itu sedang bekerja untuk finishing, untuk tempat ibadah. Tiba-tiba mereka mengatakan, Bapak, kami mau pergi ke pantai. Ditanya untuk apa? Pokoknya nggak tahu, mau pergi ke pantai saja. Jadi Bapak Sostenes mengatakan seolah-olah Tuhan mengutus dua orang ini untuk menjemput kami. Kalau dua orang ini tidak ada di pantai, pastilah saya akan tidur di pantai. Tidak mungkin malam itu kami berani melewati tebing itu, kami tidak tahu jalannya. Dan malam itu juga Bapak Separang dengan Bapak Dani Robodoe pergi ke rumah-rumah orang Tugutil, ke gubuk-gubuk mereka. Untuk apa? Untuk mengabari, besok ada ibadah jam 3. Besok ada ibadah jam 3. Kalau malam itu mereka tidak datang ke gubuk-gubuk mereka, pagi-pagi mereka datang, mereka sudah ke hutan. Mau cari di mana, saudara? Jadi diberitakan kabar bahwa besok ada ibadah yang pertama kali di tempat ibadah itu. Dan akhirnya besok jam 4, jam 3 sore. Mereka nggak tahu bagaimana melihat jam, nggak ada jam. Mungkin melihat matahari saja. Mereka sudah datang 2:30. Dan akhirnya di situ saya menyampaikan firman Tuhan, diterjemahkan. Firman Tuhan yang sederhana. Tetapi roh Tuhan bekerja. Sehingga orang-orang maju menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan hari itu 14 orang dibaptis dari orang-orang Tugutil ini. Oleh karena apa? Karena sinyal dari sorga selalu ada. Kalau hari itu, malam itu kami tidak tiba di situ. Kalau besok pagi baru tiba, maka tidak akan ada ibadah. Dan besokannya saya harus kembali ke tempat di mana kapal, kembali ke Ternate, harus naik pesawat pulang ke Surabaya. Jadi waktunya sangat mepet. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini sudah kira-kira 30-an orang yang dibaptis di Waisango. Itu juga oleh karena Gereja Kairos ikut mengambil bagian. Gereja Kairos ada gereja yang misioner. Gereja yang misioner ada gereja yang berdoa, Bapak Ibu Saudara. Gereja yang memberi dan gereja yang melakukan sesuatu. Doa, dana, dan daya. Jadi Gereja Kairos sudah berdoa dan juga sudah memberikan dana untuk pekerjaan misi sehingga ada jiwa-jiwa diselamatkan. Itu adalah rancangan Tuhan buat Gereja Kairos. Itu adalah kehendak Tuhan buat Gereja Kairos. Mari kita terus di tengah-tengah situasi pandemi corona ini, di mana ada banyak kesulitan, jangan pernah kita lupa bahwa Tuhan punya rencana, bahwa Tuhan punya maksud, dan tujuan Tuhan tidak pernah berubah untuk memakai gerejanya, untuk memakai Gereja Kairos sesuai dengan visi yang Tuhan berikan untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, Saudara, dan baru-baru ini saya mendengar kabar dari Bapak Sostenes Selo, jadi dari Waisango, tempat pelayanan kepada orang-orang Tugutil. Dari satu tempat itu akhirnya melahirkan tempat yang lain. Jadi kita membangun kembali rumah ibadah, tempat ibadah di Tuiki Mangairi. Jadi Sostenes Selo itu yang memberikan laporan baru saja membaptis 2 orang Tugutil. Jadi 2 orang Tugutil, salah satunya adalah satu bapak yang pernah foto dengan saya di pinggir sungai kira-kira 5 tahun yang lalu. Bapak ini pakai ban pinggang itu dari rotan. Ya, nggak ada mereknya. Terus rambutnya itu diikat dengan ikat merah. Tandanya apa? Dia seorang pejuang. Jadi kalau di sini kayak jagoannya gitu. Ada ikat merah itu tandanya dia seorang pejuang dan kemungkinan pernah membunuh orang. Jadi itu saya foto dengan dia. Dan saya bersyukur baru-baru ini dia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya dan dibaptis. Jadi saya akan tunjukkan foto-fotonya kepada Bapak, Ibu, Saudara. Jadi bersyukurlah bahwa Tuhan berikan kehormatan kepada kita. Tuhan berikan kehormatan kepada Yunus. Tuhan mau promosikan Yunus juga. Tuhan mau promosikan saudara dan saya di masa-masa yang sulit ini. Tuhan mau memakai saudara dan saya. Tuhan memutuskan untuk memakai gerejanya. Mari kita terus berdoa. Mari kita terus memberi. Mari kita terus melakukan sesuatu. Mari kita beritakan kabar baik. Dan percayalah Tuhan yang mengendalikan hal-hal yang lain. Yang Tuhan perlukan adalah ketaatan kita. Yang perlu Tuhan perlukan adalah kesediaan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Yunus melihat orang-orang di Niniwe itu
bertobat, bukannya senang malah marah dengan Tuhan. Rupanya Bapak Ibu Saudara, dia belum sembuh dari kepahitannya. Dan di situ Tuhan bersabar dengan Yunus. Sama juga Tuhan bersabar dengan saudara dan saya. Tuhan menumbuhkan pohon jarak. Dan Yunus itu begitu sedang di tengah-tengah panas terik matahari, dia bisa berteduh di bawah pohon jarak itu. Tetapi setelah itu Tuhan kirimkan juga ulat. Ulat itu menggerek pohon jarak dan pohon jarak itu mati. Dan kembali Yunus marah lagi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai Yunus yang tidak sempurna. Tuhan juga memakai saudara saya yang masih belum sempurna. Mari kita terus mau ikut Tuhan. Dan jangan kita menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Jangan kita diam apalagi mundur daripada Tuhan. Ini saatnya justru kita harus bangkit. Percayalah, kalau saudara menemukan diri saudara mulai mundur, mulai ada kekecewaan, hari ini bertobat, kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang saudara, sama Tuhan tidak pernah membuang Yunus. Tuhan tidak pernah membuang saudara dan saya. Mari kita mau bersama-sama menggenapi apa yang menjadi rancangan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dari orang Tugutil ini, ya ada satu anak yang namanya Matilda dari jemaat GSJ Waisango. Anak ini disekolahkan oleh Bapak Sostes Parang. Dan anak ini juga prestasinya sangat bagus di sekolah. Dan anak ini mendapat panggilan. Tahun ini akan masuk sekolah Alkitab di Sati. Jadi namanya Matilda, yang satu lagi itu anaknya pendeta Sostes Parang yang bernama Dian akan sekolah Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, lihatlah apa yang kita lakukan. Itu berdampak sangat besar untuk pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kehormatan kepada saudara saya. Tuhan memberikan kehormatan pada GSJ Kairos untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari saya undang kita semua berdiri saat ini. Mari kita mau menyatukan hati kita. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita bersyukur bahwa Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah memutuskan untuk memakai kami. Tuhan, untuk memakai GSJ Kairos. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu itu sangat besar. Anugerah-Mu itu lebih daripada cukup. Yang memampukan kami untuk berjalan terus. Untuk kami menggenapi apa yang menjadi rancangan-Mu. Saat ini hamba berdoa untuk semua anggota jemaat yang ada di GSJ Kairos. Mungkin ada saat ini yang mengalami persoalan pergumulan berat. Seperti ada di tengah-tengah ombak yang besar. Saat ini biarlah roh-Mu Tuhan menyentuh hati kami semua. Biar kami sadar bahwa Tuhan tidak sedang menghukum kami. Tapi Tuhan mau membawa kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Dan juga saat ini mungkin ada saudara yang merasa seperti dalam perut ikan. Saudara terhimpit, saudara begitu terbatas, saudara tertekan. Saat ini biar naik seruan doa kita. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan sedang mempromosikan kita semua. Tuhan sedang mau memakai gerejanya untuk melakukan pekerjaan besar. Kita percaya saat-saat seperti ini akan ada peluang. Akan ada pintu-pintu terbuka. Ada jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Ada orang-orang disembuhkan dan dilepaskan. Dan juga bagi saudara, seorang pengusaha, seorang pekerja, percayalah bahwa Tuhan akan buka pintu bagi saudara. Tidak ada jalan yang tertutup. Satu jalan tertutup, Tuhan buka dua jalan untuk saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan dalam kehidupan GSJ Kairos. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari sidang jemaat. Mari kita mau mengangkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Dan kebahagiaan-Mu akan terus melimpah-limpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Dan Tuhan akan campur tangan dalam apa yang Engkau kerjakan. Sehingga apa yang Engkau kerjakan menjadi berhasil. Sehingga lumbung-lumbung-Mu diisi penuh melimpah. Dan bejana pemerahan-Mu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saat ini mari terimalah berkat di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menyertai kita, yang menjadikan kita saksi-saksinya Kristus mulai saat ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari kita semua yang percaya mengatakan amin, amin. Tuhan memberkati kita semua.